Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai trigonometri, dan pada video kali ini kita akan bahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Tentunya koordinat kartesius menjadi istilah yang sudah tidak asing bagi kalian, di mana sejak SMP bahkan SD kita sudah dikenalkan dengan koordinat kartesius. Tetapi kita memiliki salah satu koordinat lagi yang disebut sebagai koordinat kutub, yang mungkin baru familiar setelah kita masuk pada materi trigonometri. Oke, langsung saja kita bahas dulu mengenai definisi dari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yang pertama, koordinat kartesius di sini adalah koordinat titik yang menggunakan X dan Y, di mana X adalah jarak dari sumbu Y dan Y adalah jarak dari sumbu X. Nah, ini biasa kita temui. Jadi misalnya titik A ini dinyatakan sebagai X, Y, misalnya 3,5 atau 7,8. Nah, angka-angka tersebut itu mewakili jarak dari sumbu X dan sumbu Y. Misalnya di sini 2,5. Berarti 2 itu adalah jarak dari sumbu Y. Jadi kalau X-nya 2, berarti dari sini ke sini itu 2. Berarti jarak dari sumbu Y, sedangkan nilai Y itu adalah jarak dari sumbu X. Misalnya tadi 2,5, maka jarak dari sumbu sumbu X-nya itu 5. Sini ya. Seperti itu. Dan kalian tentunya sudah paham karena sering digunakan. Nah, tetapi ada hal lain yang baru yang disebut sebagai koordinat kutub, di mana koordinat kutub adalah koordinat titik yang menggunakan sudut dan jari-jari sebagai dasar penentuan koordinat. Jadi, gambar kedua ini menunjukkan koordinat kutub. Nah, yang ini adalah koordinat kutub. Jadi, A yang ditentukan oleh koordinat kutub. Jadi, satu titik yang sama itu bisa dinyatakan oleh dua koordinat sekaligus. Bisa dinyatakan oleh koordinat koordinat kartesius, tapi juga bisa dinyatakan dalam koordinat kutub. R itu adalah jarak dari titik 0,0 ke titik yang kita tuju. Misalnya di sini adalah titik A. Jadi R itu adalah jaraknya berapa? Sedangkan alfa atau sudut di sini adalah sudut yang terbentuk dari garis yang kita tarik dari 0,0 ke titik A, dan itu akan membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, sudut tersebutlah yang kita nyatakan sebagai alfa atau sudut dalam koordinat kutub. Nah, jadi satu titik bisa dinyatakan dalam dua penamaan, dalam koordinat kartesius atau dalam koordinat kutub. Nah, permasalahan kita pada materi ini adalah bagaimana kita bisa mengubah. Jadi kalau misalnya kita ketahui koordinatnya dalam bentuk kartesius, kita ubah ke dalam bentuk kutub, atau sebaliknya, ada sebuah titik yang dinyatakan dalam koordinat kutub, kita cari koordinat kartesiusnya. Nah, kita akan mulai dari permasalahan pertama, yaitu kita memiliki sebuah titik, yaitu titik A yang koordinatnya adalah 10,10 akar 3. Nah, kita akan ubah koordinat kartesius ini menjadi koordinat kutub. Jadi, R itu dinyatakan sebagai akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dan alfa itu adalah arkestan. Arkestan itu berarti kebalikan dari tan. Nanti Bapak akan jelaskan prosesnya bagaimana. Dari Y per X. Nah, catatan di sini, arkestan X adalah inverse dari tan alfa. Jadi misalnya, contoh arkestan akar 3. Jadi, tan berapa yang hasilnya akar 3? Jawabannya adalah 60 atau 240 derajat. Karena yang hasilnya akar 3 itu ada dua sudut. Kalau nggak 60 atau 240 derajat. Jadi nanti kita harus memperhatikan bentuknya ya. Karena tan 60 derajat akar 3 dan tan 240 derajat juga akar 3. Jadi ada dua pilihan. Jadi arkestan itu untuk mencari sudut. Dari tabel nanti yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Contoh, di sini A adalah 10,10 akar 3 untuk koordinat kartesiusnya.
Pertama, kita tentukan R-nya dulu. R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti nanti 10 kuadrat ditambah 10 akar 3 kuadrat. 10 kuadrat 100, 10 kuadrat 100, akar 3 kuadrat 3. Berarti 100 kali 3, 300. Dijumlahkan, akar 400, 20. Maka kita temukan R-nya adalah 20. Nah, sekarang yang ini yang mungkin perlu kita pahami. Bagaimana mencari alfanya? Jadi, alfa dicari dengan arkestan Y per X. Y itu adalah 10 akar 3. X-nya adalah 10. Berarti nanti kita mencari arkestan akar 3. Nah, di sini kita lihat jawaban alfanya ada 2. Bisa dia 60 atau 240. Tetapi kita harus pilih salah satunya di antara 60 atau 240. Bagaimana kita mencarinya? Sebenarnya cukup simpel, di mana kita bisa melihat koordinatnya. Jadi kalau koordinatnya kalian perhatikan di sini dua-duanya adalah positif. Kalau koordinatnya dua-duanya adalah positif, nah di sini ada catatan. Kalau dua-duanya positif, dia pasti berada di kuadran 1 yang nilainya 0 sampai 90. Kalau X-nya negatif dan Y-nya positif, dia pasti berada di kuadran 2 di mana nilainya adalah 90 sampai 180. Kalau kedua-duanya negatif, dia pasti berada di kuadran 3 yang nilainya 180 sampai 270. Sedangkan kalau Y-nya yang negatif, maka dia berada di kuadran 4 yang nilainya 270 sampai 360. Nah, permasalahan di awal tadi itu jelas bahwa X dan Y-nya positif, berarti nilainya antara 0 sampai 90. Dari dua pilihan yang ada, 60 dan 240, tentu saja yang berada di antara 0 sampai 90 adalah 60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang digunakan adalah 60 derajat. Sehingga koordinat kutubnya adalah 20 dari ini, 60 derajat. Itu adalah contoh bagaimana kita mencari koordinat kutub jika kita mengetahui koordinat kartesiusnya. Oke, kita lanjutkan pada contoh kedua, di mana ini sama ya, seperti contoh 1. Jadi koordinatnya adalah 10 akar 3,10. Jadi tinggal dicari saja. Alfanya adalah menggunakan X kuadrat tambah Y kuadrat di akar, ketemu R-nya 20, terus arkestannya Y per X, 10 per 10 akar 3. Jadi 1 per akar 3, kita kalikan dulu akar 3 per akar 3 untuk membuatnya menjadi sepertiga akar 3. Nah, berarti tangan berapa yang hasilnya adalah sepertiga akar 3? Jawabannya ada 2. Kalau nggak 30, ya 210. Tapi ingat, di sini depannya semuanya positif, berarti dia ada di kuadran 1. Karena kuadran 1 berarti pilihannya adalah 30 derajat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan kedua. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita memiliki koordinat kutub dan diminta mencari koordinat kartesiusnya. Nah, di sini X itu dinyatakan sebagai R kali cos alfa, dan Y itu kita nyatakan sebagai R kali sin alfa. Jadi R ini 12 adalah R, 150 itu adalah alfanya. Lalu tinggal kita masukkan saja X sama dengan R kali cos alfa, R-nya 12 dikali cos 150 derajat. Kalian bisa cari di tabel, cos 150 adalah min setengah akar 3, sehingga hasilnya adalah min 6 akar 3. Lalu Y sama dengan R sin alfa, berarti 12 dikali sin 150. Sin 150 itu setengah. Silahkan kalian bisa cek di tabel. Kalau bisa hafal ya. Nah, 12 kali setengah itu 6. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah min 6 akar 3,6. Nah, itulah penjelasan bagaimana kita mengkonversi dari koordinat kartesius ke koordinat kutub, atau sebaliknya, koordinat kutub ke koordinat kartesius. Bapak simpulkan sedikit, untuk konversi dari kartesius ke kutub, itu menggunakan dua rumus, di mana rumus pertama untuk mencari R adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat, dan alfa dicari menggunakan arkes tangan dari Y per X. Sedangkan untuk mengkonversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius, bisa digunakan dua rumus ini. Jadi X sama dengan R cos alfa, dan Y sama dengan R sin alfa. Nah, dari dua pembahasan tersebut, berarti paling tidak kalian bisa mengkonversi secara bolak-balik, baik itu dari kutub ke kartesius ataupun dari kartesius ke kutub. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan pada video kali ini. Semoga
apa yang Bapak jelaskan bermanfaat untuk kalian dan mampu membantu kalian dalam kegiatan belajar. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.